dan ceria. Nah, hari ini kita bertemu lagi adik-adik sama Kak Ayu dan Kak Indri. Halo adik-adik, kenalkan nama kakak Charles. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kak Richard. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Maxi. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Anton. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Siti. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mengawali kegiatan sekolah minggu atau Bina Iman, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mau mengawali sekolah minggu, semoga Engkau berkati sehingga di dalam kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 17 ayat 11b sampai ayat 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tetapi supaya Engkau melindungi mereka yang dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduslah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku salah mengutus mereka ke dalam dunia.
Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes di hari Minggu Paskah yang ke-7 ini. Hari Minggu Paskah sesudah kenaikan Tuhan. Kemarin tanggal 13 Mei kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus bersamaan dengan hari Lebaran. Jadi jangan diingat Lebarannya aja ya. Jangan cuma ingat opor ayam, nastar, dan segala macam kue-kue Lebaran. Tapi lupa kalau kemarin adalah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari itu Tuhan Yesus naik ke surga, kembali ke kediaman Bapa di surga. Apakah Yesus meninggalkan kita? Oh tidak. Tapi Yesus justru hari ini berdoa bagi kita semua anak-anaknya. Dan inilah makna doa Yesus pada hari ini ketika Ia sudah kembali ke surga. Ia sudah mendoakan kita yang masih berjuang di dunia ini. Mari kita lihat, ada 3 poin besar tentang doa Yesus ini. Yang pertama, Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Ini doa Yesus yang pertama, supaya kita menjadi satu. Nah, menjadi satu itu bukan berarti ngumpul, berkerumun, atau numpuk kayak Wibarber, lalu yang di bawahnya ada Ice Bear, di atasnya ada Grizzly, di atasnya ada Pan-Pan. No, bukan seperti itu. Menjadi satu berarti satu hati, satu saudara, satu dalam ikatan cinta kasih sebagai anak-anak Allah. Maka kita harus menjauhi sikap-sikap yang membuat kita jauh dari kata satu itu, atau hidup dalam perpecahan, pertengkaran, perkelahian, lalu permusuhan sana sini. Nah, itu tidak sesuai dengan doa Yesus. Yesus ingin agar seperginya Dia kembali ke surga, kita tetap menjadi orang-orang yang satu. Maka kita harus menjauhkan satu, rasa egois, mau menang sendiri, nggak mau kalah, nggak mau pedulikan orang lain, nggak mau dengerin kata-kata orang tua, nggak mau dengerin kata teman-teman. Itu akan sikap-sikap yang tadi saya sebutkan itu akan membuat kita jauh dari kata satu. Lalu akan lama-lama terjadi pertengkaran, permusuhan, rasa nggak suka, dan segala macam. Maka mari kita melihat itu dalam diri kita, mencoba mengusahakan satu seperti doa Yesus. Lalu doa Yesus yang kedua, "Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka ditentukan untuk binasa." Mereka tidak binasa. Teman-teman, adik-adik semua sudah dibaptis, sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi anak-anak Allah lewat rahmat baptisan. Maka doa ini berlaku untuk saya, untuk anak-anak dan teman-teman semua, supaya kita tidak binasa. Tidak binasa maksudnya apa sih, frater? Tidak binasa itu maksudnya kita nggak masuk neraka, tapi kita bisa masuk surga. Seperti kata Romo Carolus, kalau dalam khotbah kan semua orang masuk surga. Nah, tapi untuk bisa masuk surga itu kita harus kenal siapa yang punya surga, yaitu Tuhan Yesus sama Allah Bapa dan Allah Kudus. Bagaimana cara mengenalnya? Ya, sering membaca kitab suci, lalu ikut misa rajin, ikut misa mingguan bersama orang tua, lalu juga mendengarkan ajaran-ajaran orang tua tentang hidup, tentang bagaimana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu kalau masih di antara adik-adik, misalnya nih lagi misa online gitu ya, live streaming, papa, mama nonton Romo lagi khotbah, ikut misa live streaming, kusuk, adik-adik main FF, main ML, main PUBG gitu. Pas tengah-tengah misa, nah itu akan membuat teman-teman jauh dari Yesus. Kita mari kita semua, adik-adik semua, saya juga, kalau ikut misa ya ikut misa yang kusuk.
supaya kita kenal Yesus, supaya kita kenal apa sabdanya, dan kita tahu akhirnya bahwa kita masuk surga. Nah, doa Yesus yang ketiga adalah, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Maksudnya apa? Jadi Tuhan Yesus nggak serta-merta lalu memanggil kita semua, cut, langsung masuk surga gitu, lalu cut, rame-rame masuk surga. Enggak. Kenapa? Karena kita masih punya tugas di dunia ini. Tugas untuk mewujudkan cinta kasih Allah. Mewartakan Tuhan Yesus. Mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, itu tugas kita, sehingga Yesus tidak serta-merta langsung tek gitu manggil kita semua ke surga. Itu maksudnya Yesus tidak mengambil dari dunia, tetapi meminta supaya engkau, yaitu Bapa, melindungi mereka dari yang jahat. Melindungi kita dari yang jahat. Supaya apa? Supaya kita semua dalam mewartakan Tuhan Yesus, dalam melakukan kebaikan itu selalu berani, selalu punya semangat untuk mewujudkan tindakan-tindakan cinta kasih. Kalau berbuat baik ya nggak malu, dan kalau misalnya berbagi ke orang yang nggak malu, menolong teman nggak malu, memuji teman yang berhasil ya nggak malu, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Dan kita dilindungi dari yang jahat, itu godaan-godaan si setan, godaan-godaan si roh jahat yang ingin kita seharian menghabiskan waktu nonton anime, menyuruh kita seharian main PUBG, seharian main ML sampai lupa belajar. Nah, itulah doa Yesus supaya kita terlindung dari yang jahat, aneka-aneka godaan, aneka-aneka bujukan setan, mungkin untuk berbohong kepada orang tua, untuk lalu mengecewakan orang tua, membuat orang tua marah, dan hal-hal lain yang membuat kita jauh dari Allah. Maka adik-adik sekalian, di hari Minggu Paskah ke-7 ini kita menyatukan hati kita semakin menyiapkan hati untuk menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta minggu depan. Sehingga ketika kita menerima Roh Kudus di hari raya Pentakosta itu, hati kita semakin berkobar-kobar, hati kita semakin bersemangat, dan damai sejahtera hidup dalam diri kita. Dari kita menjadi anak-anak Allah yang penuh sukacita dan gembira menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin kita akan menghadapi permasalahan, tetapi Yesus sudah mendoakan kita agar Allah Bapa melindungi kita dari segala yang jahat. Jadi, jangan takut. Kalau kita mengalami kesulitan atau segala kesusahan dalam hidup, datanglah dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, beri aku kekuatan. Tuhan, bantu aku melewati hal-hal yang sedang kuhadapi ini. Tuhan, tolong aku menghadapi kesulitan dalam hidupku. Supaya kita menimba sendiri kekuatan dari Tuhan Yesus dan menjalaninya dengan penuh keberanian, penuh sukacita, dan juga ketulusan. Itulah yang bisa saya bagikan pada sore hari ini adik-adik sekalian. Semoga kita semua semakin siap menerima Roh Kudus dan juga menyambut hari Pentakosta dengan penuh keberanian, sukacita, dan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dah. Nah, sekarang adik-adik, kita akan bermain game. Nama gamenya apa sih, Kak? Nama gamenya Dengarkan Aku. Ya, Kak Anton, alat dan bahan yang diperlukan apa sih? Yang pertama ada rafia, yang kedua ada gunting, dan yang ketiga ada lakban. Yang pasti dari di rumah dong semua alat-alat ini. Dan silakan Kak Richard mungkin menjelaskan bagaimana cara permainannya dan bagaimana cara membuatnya. Jadi adik-adik di rumah jangan pernah khawatir. Cara bermainnya gampang dan cara membuatnya sangat gampang. Ya, jadi tali rafia itu dibentangkan seperti ini. Lalu adik-adik buat bentuk zigzag, terserah bagaimana bentuknya.
mau yang bentuknya kecil apa yang besar itu terserah dari adik-adik ya. Jadi adik bisa bermain bersama ayah, ibu atau kakak-kakak yang ada di rumah. Jadi permainannya simpel, jadi jangan pernah bosan untuk mencobanya. Oke, sip. Mudah kok permainannya, gampang. Yang penting kita have fun, senang. Oke, adik-adik, mari kita coba. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana cara mainnya. Nanti kami berempat akan bagi menjadi 2 grup. Grup pertama, Anton sama Kang Richard. Grup kedua, kita lihat sama Kak Maksi. Nanti kami akan berlawanan. Nanti cara mainnya, Kak Maksi nanti yang jalan di sini. Tapi matanya harus ditutup, nggak boleh kelihatan. Makanya nanti adik-adik harus siapkan ini ya, sal atau enggak penutup mata supaya bisa kita pakai untuk permainan. Nah, di situ matanya begini, dan Kak Maksi hanya boleh mendengarkan suara Kak Charles untuk menuntun dia berjalan di persegi panjang dengan tali rafia ini. Nggak boleh mendengarkan suara Kak Anton ataupun suara Kak Richard. Kalau misalnya nanti Kak Maksi nginjak talinya, berarti Kak Maksi dan Kak Charles kalah. Nanti harus digantikan oleh Kak Richard dan Kak Anton. Gitu. Mari kita main bersama ya, Ded. Aduh, kaki. Ya, kaki kiri, kanan, kiri, siap. Ya. Terus kiri, maju depan. Kiri, ya. Kanan, mantap. Terus kan, dengar dulu. Kanan, kiri, kanan dikit. Tidak, iya, mantap. Kiri, ya, dia tergitu guys. Itu masih dan Kak Anton. Dengar lu. Apakah dengarkan Kak Richard? Dengarkan Anton aja. Jadi Kak Richard harus mendengarkan Kak Anton aja ya. Kita gabung sih. Saya tuh hanya keras tuh suaranya. Belakang. Ganti dulu. Oke, nice. Ya. Yuk. 1, 2, 3. Kanan. Kanan. Ya, terus. Ya. Oh, turun. Maju kiri. Ya. Yuk, oke, ini, oke, ya, turun kiri, enggak, ya, mana? Kanan, kiri, ya, turun kakinya pelan-pelan, kiri, ya, kanan, masih mana masih? Kiri, ada jauh, kiri, ya, nah, kanan, maju ke depan, kaki kirinya maju ke depan lagi, ya. Kanannya maju ke depan lagi. Terus. Ya. Mana lagi nih? Maju ke depan. Kok harus jauh betul ya? Kiri maju ke depan. Ini ya. Mana lagi? Yang ke depan, kiri. Maju ke sini, kanan ke depan. Kiri maju ke depan lagi. Ke depan. Ya. Kanannya maju ke depan. Udah, kiri. Ya. Terus kaki kiri maju sedikit. Maju sedikit. Ya. Mana? Terus kaki kanannya maju lagi. Maju lagi ke depan dikit. Ya. Terus kirinya lagi. Ya. Gila. Aduh, kita kalah guys. Apa kita akan main yang menangkan bukan? Nah, adik-adik, permainannya sangat mudah kan dan sangat menyenangkan. Betul sekali, Kak. Ya. Adik-adik juga bisa coba di rumah bersama orang tua, kakak, adik, dan
keluarga-keluarga yang berada di rumah. Teman-teman juga bisa kan? Ya. Betul, Shay. Dan pesan moralnya apa nih Kak yang ingin dipetik dari video ini, dari rumah ini? Ya, yang penting kita mendengarkan, percaya dengan teman yang membuat kode kepada kita. Kita harus percaya, jangan mendengar kata-kata yang lain seperti gangguan tadi. Ada beberapa kakak yang mengganggu, tapi ada kode dari teman yang satu, itu harus didengarkan tuh baik-baik supaya kita dapat melangkah dengan benar dan menginjak tali. Jadi kalau teman-teman menginjak tali berarti kalah. Oke. Oke, semangat mendengarkan suara Tuhan ya. Harus betul sekali mendengarkan suara Tuhan, jangan mendengarkan suara iblis. Oke adik-adik, semangat terus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Yesus yang terbesar, Dia tandingannya. Adik-adik, kegiatan sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan bacaan kitab suci. Semoga kita bisa melakukan bacaan kitab suci yang telah kami dengarkan. Doa yang kurang sempurna ini mari kita satukan dengan doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, karena kita sudah di penghujung acara, kita ulas lagi yuk. Tadi kita kegiatannya apa saja? Ada apa saja ya Kak Indri? Ada berdoa, Ada bernyanyi, mendengarkan renungan, dan bermain game. Walaupun kita masih bertemu secara virtual, tetapi kakak harap adik-adik semua bisa tetap semangat mengikuti kegiatan sekolah minggu. tetap jaga kesehatan dan bersyukur pada Tuhan ya. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mengikuti kegiatan sekolah minggu dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Bye.